Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Bitsari Zulfa Waida dan Doni Pratama. Pada mata kuliah penyusunan kontrak bisnis hari ini, kami akan menjelaskan materi tentang perancangan kontrak. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan misi dari perancangan kontrak. Itu kami membagi menjadi 3. Yang pertama itu secara maksimal mengakomodasi perlindungan hak orang yang diwakilinya dalam kontrak. Yang kedua, menghindari atau meminimalisasi potensi masalah. Yang ketiga, meminimalisi resiko biaya dalam hal sengketa tidak dapat dihindarkan. Yang pertama, itu secara maksimal mengakomodasi perlindungan hak orang yang diwakilinya dalam kontrak. Maksudnya adalah keberhasilan dari kontrak antara lain ditentukan oleh keberhasilan proses perancangan dan negosiasinya, yang akhirnya akan menghasilkan bentuk kesepakatan yang secara maksimal dapat mengakomodasi perlindungan hak dan kepentingan masing-masing pihak berkontrak. Artinya, jika salah satu pihak yang berkontrak adalah pihak yang diwakili seorang kontrak drafter atau pihak yang berkontrak, maka kontrak drafter itu sendiri paling tidak harus dapat dipastikan bahwa perlindungan hak dari orang telah dapat dilakukan secara maksimal ketika kontrak dirancang dan disepakati, bukan ketika permasalahan telah timbul dari kontrak yang telah disepakati di kemudian. Yang selanjutnya adalah menghindari atau meminimalisasi potensi masalah. Nah, pentingnya penggunaan kata-kata atau kalimat yang sederhana, jelas dan mudah juga digambarkan dalam pasal 1342 KUHP yang menyatakan sebagai berikut: jika kata-kata perjanjian jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran. Nah, dari ketentuan di atas sangat tegas dan lugas digambarkan tentang pentingnya penggunaan kata-kata yang sangat jelas atau yang tidak membingungkan. Walaupun dalam pasal 1343 dan 1344 KUHP juga diatur tata cara penafsiran dari kata-kata yang mengandung pengertian ganda, apalagi penggunaan kata-kata multi interpretasi dengan cara agar pengertiannya disesuaikan dengan maksud sebenarnya dari para pihak yang berkontrak, atau lebih diarahkan pada pengertian yang memungkinkan janji itu untuk dilaksanakan. Nah, hal ini tidak selalu mudah dilakukan, mengingat masing-masing pihak berkontrak akan selalu berupaya menarik pengertian dari kata-kata yang rumit ke dalam maksud dan pengertian mereka. Nah, keadaan ini sangat berpotensi menciptakan sengketa di kemudian hari setelah kontrak ditandatangani. Maka seorang perancang kontrak yang baik akan selalu berusaha meminimalisir potensi konflik dari kontrak yang dirancangnya, antara lain dengan menggunakan kata-kata atau kalimat yang sederhana, tegas dan jelas dan tidak bertele-tele. Selanjutnya adalah meminimalisir resiko biaya dalam hal sengketa itu tidak dapat dihindarkan. Walaupun kontrak telah dirancang dengan baik, memang tidak menjamin akan terhindar sama sekali dari potensi terjadinya konflik. Artinya, seluruh rancangan kontrak yang dibuat sangat baik akan dibuktikan dalam pelaksanaannya, hingga seluruh hak dan kewajiban terpenuhi dengan sempurna pada waktu dan tata cara yang disepakati oleh pihak-pihak berkontrak. Potensi konflik hanya dapat diminimalkan, tetapi sangat sulit kiranya untuk sama sekali dihilangkan. Untuk itulah, di mata seorang perancang kontrak akan tetap dirancangnya sampai pada asumsi kemungkinan nantinya kontrak terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan lagi secara kekeluargaan atau secara damai. Nah, sehubungan dengan itu, kewenangan pengadilan negeri dalam hal ini merupakan salah satu perhatian dari seorang perancang kontrak untuk masalah sengketa kontraknya tersebut. Nah, kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan memutus gugatan ini didasarkan oleh domisili tergugat pasal 118 HR menjadi dasar bagi seorang perancang kontrak untuk sejak awal memastikan wilayah hukum berperkaranya dalam hal terjadinya sengketa perdata antara pihak berkontrak. Artinya, domisili dari pihak-pihak yang berkontrak akan sangat penting kiranya untuk diketahui apakah perkara pada wilayah hukum dari pihak tergugat
akan dapat diterima atau wilayah perkara akan dipindahkan ke pengadilan di mana pihak yang diwakili oleh perancang kontrak berdomisili. Kesalahan pada pemilihan domisili hukum perkara di pengadilan akan mengakibatkan persoalan atau resiko sendiri, khususnya dalam biaya berperkara yang cenderung akan keluar di luar dugaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kontrak tidak mempunyai bentuk yang baku. Dalam perancangannya, kontrak tidak mempunyai ukuran tertentu dari jumlah kata-kata atau klausul yang akan digunakan. Begitu juga pada susunan perikatan-perikatan yang akan disepakati dan ukuran kertas yang digunakan sebagai media dari kontrak. Artinya, walaupun disajikan dalam bentuk susunan yang tidak lazim, kontrak tetap sah dan mengikat kedua belah pihak sepanjang kontrak tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip, penulis berpendapat bahwa pada kontrak yang baik paling tidak berisikan ketentuan-ketentuan berikut. Yang pertama ada judul kontrak. Judul sangat diperlukan sebagai identitas yang menggambarkan maksud dan area yang akan disepakati para pihak. Umumnya judul kontrak tidak berbeda dengan isi kesepakatan kontrak. Yang kedua ada hari dan tanggal penandatanganan kontrak. Tanggal ini akan menentukan kapan kontrak disepakati para pihak dan kapan mulai menjadi berlaku untuk mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dan yang ketiga ada para pihak yang berkontrak. Tanpa subjek kontrak, kontrak tidak ada. Bila dihubungkan dengan syarat kedua pasal 1320 KUH Perdata, lebih jauh ditegaskan bahwa para pihak haruslah mempunyai kejelasan status hukum dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum. Yang keempat ada latar belakang atau pertimbangan yang mendasari terjadinya kontrak. Banyak kontrak drafter atau para pihak berkontrak merasa perlu menerangkan latar belakang masing-masing pihak dalam melakukan kontrak. Walaupun tidak merupakan bagian perikatan kontrak, tapi faktanya yang dihadirkan dalam considerance sangat penting kiranya bagi pengenalan dasar dari kehadiran kontrak itu sendiri, khususnya bagi pihak ketiga yang akan lebih mudah mengenal kontrak dan maksud-maksud para pihak untuk bersedia masuk ke dalam kontrak dengan cara bagian pembuka atau considerance dari kontrak. Dan yang terakhir ada klausul definisi. Untuk menghindari potensi konflik dari perbedaan interpretasi, dalam banyak kontrak, kesepakatan yang paling awal dibuat adalah kesepakatan terhadap pemahaman terminologi-terminologi khusus. Mengingat upaya aktivitas bisnis sangat menuntut kepercayaan dan sangat menghindarkan potensi konflik sekecil apapun, maka penulis berpendapat bahwa klausul definisi sangat penting untuk dimasukkan dalam format kontrak yang baik untuk sebisa mungkin memperkecil potensi-potensi konflik yang sangat tidak diinginkan dalam dunia bisnis. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.